Sudah berapa ini? Sudah 16 orang, 15. Orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore. Baik, ini kuliah kita yang pertama kali di mata kuliah Hukum Konstitusi dan Lembaga Negara. Jadi ini varian dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi di varian Hukum Tata Negara ini ada dua, ada Hukum Konstitusi dan ada Hukum Administrasi Negara. Nah, ini induk, kemudian kenapa Hukum Konstitusi menjadi induk? Karena dia induk dari semua hukum yang ada di negara ini. Jadi kalau lulus maka Hukum Tata Negara baru bisa ngambil Hukum Konstitusi, baru bisa ngambil Hukum Administrasi Negara. Itu kalau besok mau ambil jurusan Hukum Tata Negara, Hukum Ketatanegaraan. Jadi kalau orang ilmu hukum bilang Hukum Tata Negara itu adalah grandmother ibu dari ilmu hukum. Karena kenapa dikatakan ibu dari ilmu hukum? Karena di Hukum Tata Negara orang akan belajar semua ilmu hukum sebetulnya yang ada di konstitusi, yang ada di negara ini. Dari soal pemilu, soal demokrasi, soal HAM, yang kalau HAM ini kan banyak dibicarakan di hukum pidana. Makanya kemudian di Hukum Tata Negara itu dipelajari. Hukum administrasi, hukum keperdataan, semua makanya dari sering disebut dengan induk dari ilmu hukum. Terkait kontrak. Jadi kita dalam pertemuan mata kuliah ini kita akan menggunakan metode dengan strategi aktif atau active learning, di mana mahasiswa itu akan aktif, responsif, kreatif. Makanya lebih kepada bagaimana dalam pembelajaran ini kita banyakkan kemudian diskusi ketimbang harus mendengarkan materi. Materi kemungkinan besar akan diberikan baik dalam bentuk langsung atau dalam bentuk tutorial. Nah, ketika tutorial diberikan, itu diharapkan ke depan itu segera ditonton materinya. Begitu kita masuk, kita akan diskusi. Tidak ada lagi materi diulang di yang sudah disampaikan di tutorial. Tutorial ini yang ada di YouTube, yang kita buat dalam bentuk video. Jadi kita akan banyak diskusi di situ. Karena ini kita materi yang begitu luas ini akan kita perkecil menjadi 16 kali pertemuan. Makanya nanti kalau ada yang menerima tutorial, diharapkan itu sudah mampu untuk dipersiapkan apa yang akan kita diskusikan agar lebih efektif di ke depan. Makanya itu kemudian kenapa skill ini yang dibutuhkan, soal inisiatif, objektif, analisis, dan logis. Kemudian pengendalian mutu, kita akan coba bagaimana berdiskusi terkait dengan kasus, laporan kasus, maupun presentasi soft skill dan seterusnya. Jadi tetap penilaian itu, cuma di sekarang ini yang perlu dipertegas, kalau kemarin kita masih cukup ringan, di ke depan ini perlu diperhatikan bahwa 75% kehadiran atau 11 kali pertemuan, baru mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir nasional, ujian akhir. Jadi ujian akhir bagi yang kurang dari 17 kali pertemuan atau dia masuk 10 kali misalnya, maka dia tidak bisa akan diisi nilainya oleh dosen. Terus diingat. Jadi kalau 16 kali pertemuan, berarti kan ada 11 kali. 11 kali harus hadir. Nah, berarti kalau kita UAS 2 kali, berarti ada 14 kali. Tetap 11 kali. Jadi mahasiswa hanya boleh bolos dalam mata kuliah ini cuma 3 kali. Ketika lebih dari 3 kali bolosnya, maka dia tidak akan dapat diisi nilainya oleh dosen. Itu harus diingat. Jadi hanya 11 kali boleh hanya 3 kali boleh bolos, 11 wajib masuk.
untuk bisa mengikuti ujian akhir nasional. Bukan ujian akhir nasional, maksudnya ujian akhir semester. Nah, itu di aturan yang terbaru. Jadi dia di sistem itu yang akan meng-cut. Sama seperti teman-teman mahasiswa hari ini, misalnya ada yang mau ngambil hukum konstitusi, karena tidak lulus hukum tata negara, maka dia tidak bisa mengambil. Oleh sistem dia langsung dikunci. Karena belum lulus istilahnya. Nah, bagi mata kuliah prasyarat. Soal penilaian tetap untuk partisipasi ini kehadiran tadi itu yang tadi 11% itu apa ya, yang tadi 11 kehadiran itu punya nilai 25%. Kalau dia hadir 12 kali ya lebih tinggi nilai dari yang hadir 11 kali. Kalau dia nilainya full dia hadir 14 kali ya lebih tinggi nilainya dari yang hadir 11 kali. Tapi batas minimal itu 11 kali kehadiran itu dikalikan 25%. Itu nilainya untuk kehadiran. Yang kedua soal tugas. Tugas ini akan ada 3 tugas. Seperti biasa, seperti kemarin sudah kita lakukan. Ada resume di pertemuan pertama ini. Jadi kenapa resume ini dilakukan? Untuk teman-teman mahasiswa membaca buku ini sebelum perkuliahan. Jadi ada 4 buku, sebenarnya ada 6 buku saya punya, tapi karena terlalu tinggi ininya, tidak bisa dikirim. Ini cuma 4 buku yang bisa saya sampaikan. Nah, 4 buku ini silahkan dipilih mana yang nanti akan dijadikan tugas resumenya. Kedua, ada tugas kuis. Kita akan kuis nanti di pertemuan yang keberapa. Nanti suatu saat akan saya sampaikan langsung, besok kita akan kuis, misalnya seperti itu. Selain kuis, nanti akan ada soal pertanyaan secara langsung yang tiba-tiba akan saya sampaikan di dalam perkuliahan. Yang keempat, kita akan bicara soal, kalau kemarin kita membuat video perkuliahan itu per kelompok, besok kita akan coba bagaimana membuat video perkuliahan itu secara perorangan. Silahkan mau membuat di mana saja, itu harus disiapkan nanti setelah di akhir perkuliahan itu soal video itu. Karena kemarin kita bicara soal per kelompok, besok kita akan coba bagaimana perorangan. Kita mau lihat bagaimana mampu tidak berargumentasi sendiri untuk menyampaikan pendapat maupun hasil pembelajarannya. Itu yang coba kita usahakan untuk bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi tidak ada tugas per kelompok, tugas individu semua, supaya lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan ada itikat baik kita sama semua untuk sama-sama memahami apa tujuan atau akhir dari yang diharapkan dari pembelajaran ini. Karena ada 3 ini soalnya, tiga capaian pembelajaran mata kuliah ini, saya dari sisi aspek sikap dan nilai, dari aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Itu yang diharapkan. Soal kemudian ada UTS yang nilainya hampir sama dengan kehadiran 25%, dan ada UAS 35%. UAS ini tinggi nilainya. Kenapa kemarin banyak yang jeblok? Karena di UAS-nya banyak yang jeblok. Di UAS banyak jeblok, kehadiran juga jeblok. Kemudian kalau kemarin kehadiran masih bisa ditoleransi. Soal dia 4 kali dia hadir masih bisa. Tapi besok sudah tidak bisa. Karena sistem yang melakukan kemudian ketika dia terkunci. Makanya harapannya rajin-rajinlah masuk kuliah, jangan sampai meninggalkan. Kenapa saya masih online? Karena belum ada petunjuk, karena surat keputusan rektor terakhir itu adalah masih online, belum ada soal offline. Dan belum ada petunjuk dari Satgas COVID untuk kita bisa belajar offline. Memang di Lombok Timur ada saran dari Satgas COVID Lombok Timur, tapi bukan kewenangan Satgas COVID Lombok Timur ternyata untuk mengurus universitas. Semuanya dilimpahkan ke gubernur oleh menteri. Jadi gubernur. Kalau di sekolah di Lombok Timur itu ada pembatasan. Kalau di Lombok Timur itu orang bisa masuk kelas itu hanya 16 orang. 16 orang itu pun tidak tiap hari, dia berseling-seling. Jadi dia misalnya satu kelasnya dia itu ada 40 orang, maka dia akan 30 orang, maka dia akan dibagi 2. Jadi hari Senin ini kelas A-nya, besok kelas B-nya, besok kelas C-nya, dan begitu terus. Nah, jadi dia tidak tiap hari masuk online.
Itu di Lombok Timur, tapi dengan standar protokes yang ketat. Nah, Lombok UGR belum punya standar protokes yang ketat. Itu yang kita tidak berani melaksanakan perkuliahan secara offline. Kalau ingin offline, sebetulnya saya ingin sekali offline, tapi karena situasi yang menyebabkan ini tidak bisa di offline kan, ya terpaksa kita harus online. Nah, kemudian soal tertib perkuliahan, jadi sekarang ini masih bisa saya menerima untuk masuk. Ke depan ada waktu 15 menit jeda untuk bisa masuk perkuliahan saya. Begitu saya tidak setujui, maka tidak akan bisa masuk ke depan. Jadi kita harus sama-sama sepakatin agar semua yang hadir di sini tidak merugikan pihak yang lain, maksudnya tidak merugikan teman-temannya. Enak sekali dia masuk di akhir, tiba-tiba dia keluar kemudian tanpa temannya sudah ngasih kuliah, dia keluar masuk di dalam room ini. Nah, tapi makanya kemudian 15 menit setelah perkuliahan dimulai, kalau dia lewat dari itu, maka tidak akan kita setujui untuk dia masuk ke ruangan room, dianggap tidak hadir kemudian. Kemudian soal tugas dan seterusnya, soal tugas sudah seperti kemarin ya. Lagi dulu. Soal RPS. Pak, mau tanya Pak. Ya. Mau tanya masalah ini untuk pembelajarannya. Kalau misalnya ada teman-teman yang HP-nya rusak atau internet lagi gangguan, boleh nggak satu HP berdua gitu Pak? Satu HP berdua dengan dibuka videonya. Jangan, seperti sekarang masih banyak yang ditutup videonya. Oh ya Pak, maaf. Kita maunya itu video dibuka. Itu belajar. Pandang nih Pak. Ditutup karena kita tetap muka offline. Tetap muka offline itu ya online ini ya harus dibuka videonya, jangan ditutup supaya kita tahu apa yang sedang dilakukan. Jangan kuliah kemudian sambil tidur. Ada yang di kamar mandi, ada yang ini. Saya lagi ganggu Pak. Internet lagi lobet. Beli HP ke UKT Satu dulu Pak. Ya, silakan. Internetnya lagi lobet. Ini kan misalnya internet kita misalnya habis Pak ketika di pertengahan perkuliahan nih Pak, secara otomatis kita akan keluar atau mungkin lowbat Pak baterainya, jadi secara otomatis pasti akan keluar Pak. Nah, apakah itu bisa masuk kembali? Karena kalau nggak masuk kan secara otomatis itu nggak ada kehadiran loh Pak, sedangkan kita nggak main-main pada saat kita kehadiran begitu. Iya. Bagaimana solusinya tuh itu? Makanya disiapkan baik-baik dari sebelum kuliah, dari pagi itu sudah disiapkan. Apakah siap enggak ininya, baterai kita semuanya itu disiapkan, jangan sampai pas perkuliahan kemudian. Tapi masalah sinyal ini Pak yang nggak bisa prediksi Pak, karena kita kehilangan sinyal pada saat itu misalnya begitu, karena faktor mati lampu, mungkin karena kekurangan sinyal, secara otomatis kan kita bisa keluar secara otomatis Pak masalahnya. Ya. Pergi sih ke tempat sinyal yang besar bro. Maksudnya begini Pak, apakah itu kita bisa misalnya bisa melalui chat WA begitu untuk solusinya ini Pak? Harus dikomunikasikan. Kalau keluarnya kemudian sampai dengan setengah jam kan kemudian jadi pertanyaan. Kalau kemudian lowbat langsung isi kan hanya menghabiskan waktu 2-3 menit, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sampai dengan setengah jam kan hilang, berarti dianggap tidak hadir. Itu yang harus diingat. Masa mau ngecas baterai sampai dengan setengah jam, kemudian baru masuk di akhir perkuliahan misalnya. Iya Pak. Tapi soalnya masalah-masalah seperti itu kan sering sekali terjadi kadang-kadang Pak, tanpa kita pungkiri begitu. Paket belajar ini murah dia kok. Nggak salah cuma berapa? 10.000 ya? 10.000 Pak. 10.000 untuk 10 giga ya? Ya 10 giga. Iya Pak. Murah, 10 giga atau 75 giga untuk paket belajar. Jadi tidak ada alasan tidak ada paket itu kan? Padahal cuma murah, sangat murah sekali. Pemerintah sudah menjual sangat murah kemudian. Karena ada pertanyaan Pak. Ya silakan. Ini kan terkait keterlambatan bayar SPP nih Pak, misalnya gitu. Terus ketika kita tidak terdaftar oleh sistem, terus kita masuk, apakah itu dihitung oleh sistem apa dosennya Pak? Karena begitu masuk, kemudian orang sudah mulai kuliah kan tidak ada di absen. Karena begitu kita ngabsen hari ini, itu sudah langsung terkunci.
nggak bisa dibuka. Oh, begitu, Pak. Iya. Berarti yang murni yang absen itu sistemnya, Pak ya? Sistem yang absen. Kita ngabsen hari ini secara manual misalnya. Begitu kita Iya, iya. sudah absen, nanti jam 12 terkunci, nggak bisa kita buka lagi. Makanya dilihat Kak, setiap hari Misalnya harus begini, Pak. setiap hari Misalnya harus begini, Pak. Tar dulu, saya jelasin. Setiap hari Iya, harus iya. dicek absennya. Jangan sampai lolos cek absennya. Siapa tahu dosennya yang kita hadir dan hadir itu kan hari itu, jangan besoknya. Nah, kalau besok sudah terkunci, nggak bisa dilakukan, dosen tidak bisa buka untuk absen yang kemarin. Nah, diusahakan hari itu, kalau misal hari itu harus dicek langsung apakah kita di absen itu hadir atau tidak. Nah, Siap, ini siap, berlaku untuk dosen juga. Kalau dosen sampai dengan kurang 11 kali dia masuk, maka berpengaruh terhadap mahasiswa dalam penilaian. Jadi bukan sanksi ini bukan hanya kepada mahasiswa, kepada dosen juga yang malas masuk. Itu harus diingat. Jadi kalau dosennya misalnya orang 5% itu adalah 11 kali masuk, jadi dosen juga harus 11 kali masuk. Nggak boleh dia kurang dari 11 kali. Kalau 11 kali tidak bisa ada ujian. Walaupun Iya, iya, dosennya ujian. Makanya komplain dosen yang tidak pernah masuk itu. Untuk dia masuk atau dia ngabsen yang minimal setiap hari itu. Kalau dia tidak Berarti, masuk, Pak, kalau berarti dia, Pak kalau absennya manual itu harus dicek sama sistem juga, Pak. Harus sinkron berarti ya, Pak ya? iya, tetap sama sinkron. Manual itu kita bisa ngisi. Kalau dia otomatis itu kita pakai kartu mahasiswanya, pakai HP. Nah, sistem link. Jadi Pak, untuk keterlambatan saya nih, misalnya Pak yang bayar SPP, untuk keterlambatan saya, apakah ada toleransi atau perpanjangan waktu untuk ini Pak? Maksudnya? Misalnya kan saya nih belum ada uang full nih Pak buat bayar. Untuk keterlambatannya terus saya tetap hadir untuk masuk nih ke mata kuliah gitu Pak. Sudah isi KRS belum? Nah itu dia Pak, karena belum kita bayar, jadinya kan nggak bisa kita isi KRS. Karena itu sistem nggak bisa dia nerima cicil soalnya. Kemarin banyak yang bilang cicil tapi nggak bisa sistem nerima. Karena sistem ini kan misalnya begini, angkatan 2020, 2021, 2020, 2019 itu sudah disetting. SPP-nya 975 langsung berat semua 975 semuanya. 2018 950 950. Jadi nggak bisa dibuat satu persatu. Begitu sudah berarti Pak, berarti keterlambatan saya membayar ini SPP berarti berpengaruh sama absensi saya Pak di sistemnya. Berpengaruh terhadap absen pastinya. Oh iya. Berarti walaupun saya terhitung masuk di absen manual, tentu ikut terabsensi di absensi sistemnya gitu Pak ya. Iya, di sistemnya. Karena sistem nanti yang menilai semuanya. Bukan sistem manual lagi gitu. Iya. Terima kasih Pak. Makanya dibuatlah jadwal untuk pembayaran itu supaya tidak ada lagi buka tutup. Tapi apakah untuk yang belum bayar ini, mohon maaf nih Pak, dosen kita potong, apakah tidak ada solusi lain Pak? Soalnya kan kurasa mereka ini punya niat tekad yang kuat untuk kuliah, hanya saja terkendala keuangan Pak gitu. Sudah dikasih waktu kemarin itu 1 bulan. Terus kita buka lagi 10 hari untuk perpanjangan. Nah, sekarang dibuka lagi sampai tanggal 16 dengan Februari. Ya 16 Maret ini. 2 kali pertemuan ini. Karena kalau lewat dari 2 kali pertemuan itu beresiko di mahasiswanya. Sudah 3 kali. Berarti untuk 16 hari berapa berarti? Tinggal 11 hari ke depan berarti teman-teman masih bisa begitu Pak ya? Masih bisa. Ada kesempatan lah. Dengan rekomendasi Kaprodi nanti. Silakan ke Kaprodinya. Nanti yang isi KRS bukan mahasiswa, yang isi KRS nanti operator. Karena tidak semua bisa buka itu. Kalau dibuka semua diisi oleh mahasiswa, semua nanti bisa ngerubah lagi gitu. Terima kasih banyak Pak dosen. Kalau dibuka lagi ke umum semua bisa ngisi, bisa ngerubah lagi gitu. Jadi makanya tidak dibuka secara umum kemudian, tergantung rekomendasi Kaprodi. Oh iya Pak, terima kasih. Soalnya di kelas A ini Pak terutama kan banyak sekali teman-teman kita gitu yang sayang tidak bisa ikut gitu Pak. Kelas B juga saya nih. Siapa ini? Rofi Aswari Pak. Saya belum bayar juga karena ya terkait ini Pak. Maklum lah Pak.
Baik, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan Ya. untuk ini kontrak perkuliahan? Nggak ada, disetujui ya? Cukup Pak dosen. Paling itulah nanti kan kalau bisa kita keluar di tengah jalan mohon dimaklumi lah nanti, tapi kita bahasakan lah nanti. Untuk tugasnya itu kapan dikumpulin, Pak? Ada nanti di ituannya, ada di petunjuknya. Jadi semua pakai petunjuk. Petunjuknya saya bahas ini dulu. Ya, baik. Nah, ini petunjuknya, tugas individu. Jadi review buku ya. Bukunya sudah ada di LMS, ada 4 buku. Di Siakat juga ada kayaknya, belum saya lihat. Kemarin saya masukin di LMS tidak salah. Itu ada 4 buku terkait soal hukum konstitusi. Ada yang lembaga negara, ada konstitusi juga. Jadi review buku ini penting. Review buku ini untuk teman-teman mahasiswa belajar membaca buku mulai dari sekarang, kemudian belajar untuk mereview buku. Karena mereview buku itu penting. Mereview buku itu bagaimana cara kita membaca buku, kemudian kita review apa isi atau pola pokok pikiran dari buku tersebut. Karena ke depan pada saat skripsi itu kita tidak susah untuk mencari referensi kemudian. Ketika kita mencari referensi, kita mau memasukkannya ke dalam tulisan karya ilmiah atau skripsi, kita sudah tahu kemudian, oh ini loh pokok pikiran dari buku ini. Kita tinggal ketik sendiri. Nah, ketik sendiri kita tinggal masukkan footnote kemudian. Itu pentingnya review buku. Itu harapannya dari mereview buku ini. Nah, contoh nanti sistematikanya. Nah, ini sudah saya sampaikan di halaman tadi. Nah, di halaman 2 dari salah ya. Nah, ini link tempat di mana buku yang 4 itu kemudian dikumpulkan 1 bulan. Kalau Mahkamah Konstitusi ini, hukum konstitusi ini 1 bulan waktunya. Jadi cukup lama, 1 bulan itu bisa dipersiapkan dari sekarang membaca pelan-pelan. Itu tanggal 26 Maret. Nanti tugas ini diupload masing-masing di ini linknya tempatnya ngupload. Nah, begitu ngupload, saya akan lihat, saya akan nilai. Jadi semua punya nilai masing-masing. Tanggal berapa Pak? Batasnya Pak? Nanti tinggal diambil di LMS tanggal 26 Maret. Oh iya Pak. Masih sebulan ya. Karena kita Ya, baru siap. pertemuan pertama ini. Kemudian ditulis dengan huruf 12 PT minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman, 1,5 spasi. Jadi dia minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman, tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 10. Ya. Karena kita review itu pokok-pokok pikirannya saja. Kemudian tapi dia harus nyambung tulisannya, jangan kemudian tidak nyambung. Itu 10 halaman sama cover, Pak ya? Enggak, isinya 5 halaman, isinya saja 5 halaman di luar cover itu, di luar daftar isi apa. 5 halaman. Maksimal 10 maksudnya, Pak. Ya. Enggak, maksud saya itu isinya saja yang 5 halaman minimal, 10 halaman maksimal. Oh, kalau misalnya nanti menulis sampai 10 halaman ya cover bisa yang ke-12, daftar isi bisa yang ke-11, enggak tahu itu kan. Jadi dia cuma nah ini sistematikanya. Ada halaman sampul, bentuk penugasannya ditulis di situ di sampulnya itu review buku. Judul buku yang direview apa? Misalnya tempat dan waktu yang berisi nama lembaga, universitas, fakultas, kota, dan tahun. Seperti koper biasa. Daftar isi, itu wajib diisi. Kemudian isi reviewnya apa? Isi reviewnya itu identitas bukunya, pendahuluan, ringkasan bab, review kritis, dan penutup. Daftar pustaka kemudian.
Identitas buku itu ada judul, misalnya judulnya Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum. Penulisnya adalah Profesor Dr. Ahmad Ali. Penerbitnya adalah ini, cetakan yang keberapa, tahun berapa, halamannya, berapa jumlah halamannya, fotokopi bukunya, masukkan koper bukunya. Jangan sampai lupa, ringkasan bab. Ini sudah cukup lengkap. Nah, jadi itu, selamat membaca dan mengerjakan. Ada 4 buku, silakan dipilih salah satu. Tidak mesti ke-4 bukunya direview. Nah, yang tiga buku bonus untuk mata kuliah ini. Silakan dibaca karena itu penting kemudian. Itu spirit of law-nya hukum ada di situ kemudian. Spirit of law-nya hukum Indonesia ada di hukum konstitusi. Kalau kita kuasai hukum konstitusi, maka kita akan kuasai hukum nasional secara menyeluruh. Dipahamin ya? Ya, Paham. Paham Pak Dasar. Kelihatan ya yang ininya materinya? kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Apa ininya tulisannya? Selamat membaca dan mengerjakan. Mengerjakan. Oh, berarti harus saya taruh. Harus saya ganti. Baik. Ini salah satu buku yang nanti direview. Ada masuk di situ soal konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Buku karya Profesor Jim Diki. Ini kopernya, maksudnya kopernya ini juga harus dimasukin. Baik, kita mulai untuk apa saja sih pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ini di mata kuliah ini terkait dengan hukum konstitusi dan lembaga negara. Karena kalau sebelum amandemen Undang-Undang 45 kita hanya mengenal pembagian kekuasaan, kemudian ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak ada kemudian lembaga-lembaga negara yang lainnya. Karena lembaga-lembaga negara seolah-olah dibatasi. Dulu sebelum amandemen Bank Indonesia itu di bawah kekuasaan pemerintahan, di bawah kekuasaan eksekutif Bank Indonesia. Begitu juga BPK. Kemudian tidak ada Mahkamah Agung juga demikian, karena Mahkamah Agung itu hanya terkait dengan pengadilan negeri. Tidak ada pengadilan tun, tidak ada pengadilan agama, karena pengadilan agama itu ada di bawah Kementerian Agama, di Departemen Agama. Belum kemudian menjadi kemudian ada pengadilan militer, Mahmil, itu di bawah Panglima TNI. Kalau di bawah Panglima ABRI pada saat itu, dia masih di bawah Panglima ABRI. Jadi itu hanya di Panglima ABRI yang aja. Di Mahkamah Agung itu cuma ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, yang Mahkamah Agung. Sampai di sana saja sebelum amandemen. Dia kemudian menjadi kekuasaan yang selalu dicampur adukan dengan kekuasaan eksekutif. Jadi itu kenapa kemudian lembaga negara ini menjadi menarik untuk dibahas. Karena begitu perubahan konstitusi, lembaga negara menjadi hal yang kemudian begitu banyak tumbuh di Indonesia. Baik, saya mulai soal konstitusi. Nah, kalau menurut maknanya atau katanya berarti dasar atau susunan suatu badan politik yang disebut dengan negara, itu konstitusi. Jadi susunan atau badan negara ini disebut dengan konstitusi. Nah, konstitusi ini menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan-peraturan untuk membentuknya, mengaturnya, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Nah, kalau dia bentuk konvensi, dia tidak tertulis kemudian. Nah, istilah konstitusi sering diidentikan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis. Padahal konstitusi di Inggris misalnya tidak dalam bentuk kodifikasi, akan tetapi berdasarkan pada jurisprudensi dalam ketatanegaraan Inggris. Jadi konstitusi di Inggris itu dia tidak tertulis, tapi dia melaksanakan konstitusinya, bagaimana cara dia bernegara itu berdasarkan konstitusinya. Konstitusi yang dibentuk di Inggris adalah berdasarkan jurisprudensi atau presiden kemudian. Kenapa jurisprudensi? Karena dia adalah bagian dari negara Anglo-Saxon, beda dengan negara common law kemudian, atau civil law system. Kalau
orang-orang penganut Anglo-Saxon atau sipil apa common law, penganut common law itu dia lebih mengagungkan yang namanya jurisprudensi. Jadi jurisprudensi itu adalah sesuatu yang lahir dari proses panjang kemudian. Jadi kemudian putusan hakim terdahulu itu selalu dihormati ketika dia mengadili perkara, misalnya mengadili perkara, kalau putusannya sudah sama dengan apa yang diadili oleh hakim terdahulu dan menjadi jurisprudensi, maka pasti akan sama bunyi putusannya. Nah, beda kemudian di negara-negara civil law. Kalau negara-negara civil law lebih kepada hukum positif kemudian. Hukum positifnya itu adalah undang-undang. Makanya di negara-negara civil law itu hukum tertingginya adalah undang-undang, bukan jurisprudensi. Itu yang jadi perbedaan. Nanti kita bicara soal itu panjang. Kenapa dia berbeda? Karena ada hal yang kemudian membingkai dia. Kenapa kemudian undang-undang dapat dirubah di negara-negara civil law? Kenapa di negara-negara common law tidak dapat dirubah? Begitu dia diajukan. Karena dia lahir dari jurisprudensi, bukan lahir dari parlemen kemudian. Nah, istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution yang berasal dari bahasa Belanda constituere. Dalam bahasa Latinnya adalah constitutu atau constituere. Dalam bahasa Prancisnya adalah constituere. Dalam bahasa Jermannya adalah Verfassungsgesetz. Dan yang dalam bahasa ketenagaan Indonesia dijamak artikan dengan undang-undang dasar. Itu kalau di Indonesia. Jadi dia undang-undang dasar nomor 45. Nah, istilah konstitusi dalam kamus bahasa Indonesia segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan. Jadi segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan itu disebut dengan konstitusi kalau dalam istilah kamusnya. Undang-undang dasar satu negara berdasarkan pengertian tersebut, konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempatkan posisi penting dalam strategis dalam kegiatan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara, syarat dengan bukti sejarah, perjuangan, dan seterusnya, the founding father. Konstitusi memberikan arahan kepada generasi bangsa dalam mengemudikan negara menuju tujuannya. Kalau menurut para ahli pengertian konstitusi, menurut Sir Kenneth Clinton Ware, ini yang pertama kali menyebut soal konstitusi di Inggris, itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintah dalam suatu negara. Jadi ada hal-hal yang bersifat mengatur. Itu yang sering disebut dengan regeling. Ada regeling, ada besicking. Ada yang mengatur, ada yang menetapkan. Kalau menetapkan sering disebut dengan surat keputusan. Kalau mengatur sering disebut dengan undang-undang. Nah, itu yang dimaksud oleh Sir Kenneth Clinton Ware. Jadi hal-hal yang sifatnya kemudian pada bentuk peraturannya adalah mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara, maka dia disebut sebagai sebuah konstitusi. Sedangkan menurut Lambertus atau Johannes van Apeldoorn, yang orang Belanda ini, konstitusi memuat peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Kenapa van Apeldoorn memasukkan peraturan tidak tertulis dalam bentuk sebuah konstitusi? Karena hasil dari penelitian van Apeldoorn di beberapa negara kemudian. Banyak di beberapa negara itu kemudian hukum-hukum tidak tertulis itu yang menjadi ciri dari suatu negara kemudian. Sama dia, Van Apeldoorn ini salah satu sumber penelitiannya adalah itu di Indonesia kemudian. Jadi Pancasila itu menurut Van Apeldoorn dia adalah bagian dari cikal bakal kemudian atau kumpulan-kumpulan hukum yang berlaku di suatu tempat kemudian. Makanya ada 200 sekian suku bangsa itu yang menyatu menjadi satu dalam bentuk Pancasila. Dia tidak tertulis sebetulnya. Cuma kemudian dia dibuat tertulis dalam 5 sila. Setelah 5 sila diturunkan dalam bentuk tujuan bernegara kemudian di dalam pembukaan di ayat 4 itu. Setelah itu lagi diturunkan dalam bentuk konstitusi di Undang-Undang Dasar. Jadi dasarnya adalah dari hal-hal yang kemudian begitu banyak itu dikumpulkan menjadi satu yang tidak tertulis itu dibuat menjadi tertulis. Nah, itu yang dimaksud Van Apeldoorn. Bukan kemudian tiba-tiba muncul ada nama Pancasila, tiba-tiba muncul ada pembukaan, tiba-tiba muncul ada Undang-Undang Dasar 45. Tidak, tapi dia lahir dari begitu banyak suku bangsa ini yang kemudian dijadikan satu dengan satu
ininya. Makanya asas tertinggi dalam Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dia sudah ingat. Itu asas tertinggi dalam Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Pak, slide-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Masa? ya Pak. Kelihatan. Berarti ini, Pak. Diiniin, di apa Kelihatan. namanya? Di refresh. Pak nanya, boleh Ya, silakan. mau nanya, konstitusi duluan atau konstituante duluan? Konstitusi itu kan produknya. Konstituante itu adalah orang yang melakukan kemudian. Konstituante itu kan lembaga yang membentuk konstitusi yang diperintahkan oleh Soekarno. Tetapi kemudian menurut Soekarno itu adalah gagal. Tapi menurut sejarah itu tidak gagal kemudian. Ada kepentingan besar di balik itu. Nanti kita bicara sejarah itu. Jadi konstituante itu tidak pernah gagal membuat undang-undang dasar. Dia berhasil, tapi dia kemudian disengajakan peristiwa untuk menyatakan dia gagal, kemudian dibubarkan. Padahal dia sudah membuat. Nanti kita bicara sejarah itu. Baik, motif timbulnya konstitusi. Menurut Rothbridge, terdapat 4 motif timbulnya konstitusi. Pertama itu adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan penguasa. Yang kedua, adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Yang ketiga itu adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan kenegaraan. Dan yang keempat, itu adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif antar negara bagian. Jadi 4 ini yang mengawali timbulnya konstitusi. Persoalan keinginan menjamin hak-haknya dari warga negara. Makanya setengah dari isi konstitusi di Undang-Undang 45 itu adalah soal hak asasi manusia. Karena masyarakat ingin dijamin haknya. Bukan kemudian negara. Tapi masyarakat, warga negara. Itu yang ingin dijamin hak-haknya. Makanya setengahnya itu isinya adalah soal HAM. Kemudian adanya keinginan dari pihak yang diperintah. Dan seterusnya sampai ke soal hubungan bilateral, hubungan antar negara bagian, dan seterusnya. Tujuan konstitusi itu ada 3, mengawasi, menjaga dan melindungi hak asasi manusia menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Jadi dia untuk mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa, menjaga dan melindungi hak asasi manusia dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Itu yang terpenting. Pertama ini adalah untuk pembatasan bagaimana seorang penguasa itu menjalankan sebuah roda pemerintahan. Yang kedua adalah untuk menjamin warga negara ini, menjamin semua warga negaranya itu sama di hadapan hukum, sama haknya, sama kewajiban, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi pedoman. Jadi pedomannya ini yang kemudian tidak boleh dilanggar. Makanya secara garis besar konstitusi itu bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah. Tindakan penyalahgunaan wewenang dari pemerintah. Yang kedua adalah menjamin hak-hak pihak yang diperintah. Maksudnya ada warga negara yang diperintah, maka dia harus dijamin hak-haknya. Apa haknya? Hak untuk hidup dan seterusnya. Di pasal 28 itu. Menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakikatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme. Yang berarti pembatasan kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak asasi manusia di pihak lain, darat dan penduduk lain. Jadi itu tujuan konstitusi. Jadi ada pembatasan terhadap pemerintah supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah adanya jaminan dari penguasa atau negara terhadap hak-hak warga negaranya agar tidak dilanggar kemudian. Itu tujuan berkonstitusi. Pentingnya negara konstitusi dalam negara. Kita sampai jam ini ya, ntar ya, sampai 3:30. Kita akhiri 3:30, kita absen.
Kemudian nanti kita sholat 10 menit, kita masuk lagi untuk mata kuliah MPH ya. Jadi konstitusi ini menjadi penting dalam negara itu untuk memenuhi pembunuhan kedaulatan, sudah kita jelaskan semuanya. Jadi ada dua, untuk tidak membuat negara pemerintah itu sewenang-wenang, dan kedua adalah untuk menjamin hak-hak warga negara. Nanti bisa dibaca. Jadi nilai-nilai konstitusi itu ada nilai normatif, ada nilai nominal, dan ada nilai semantik. Nilai normatifnya adalah itu konstitusi dapat diterima oleh suatu bangsa bagi mereka yang berkonstitusi, tidak hanya berlaku dalam hukum legal, tetapi juga berlaku terhadap arti efektif secara murni dan konsekuen. Itu bagaimana dilaksanakan. Makanya melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu pokok penting dari konstitusi Indonesia. Jadi bagaimana dia dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tidak punya kepentingan. Tidak ada kepentingan yang dilanggar kemudian. Kemudian ada nilai nominal. Nominal ini dalam artian adalah ketidaksempurnaan ini disebabkan oleh pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku. Tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh warga negara. Karena ada yang berlaku untuk lembaga negara, ada yang berlaku untuk presiden, ada yang berlaku untuk kepala daerah dalam konstitusi itu. Jadi tidak semua untuk warga negara. Tapi setengahnya adalah soal bagaimana jaminan hak asasi manusia. Kemudian ada nilai semantik, yaitu yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja dalam memobilisasi kekuasaan penguasa, menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan politik. Jenis semacam konstitusi itu ada 6, ada yang tertulis tadi itu, ada yang tidak tertulis, ada juga konstitusi politik. Konstitusi politik ini berisi dengan norma-norma dalam penyelenggaraan negara. Kemudian ada konstitusi sosial yang mengandung cita-cita bangsa atau rumusan filosofis negara secara sosial. Yang itu yang ada di pembukaan Undang-Undang 45. Jadi 4 tujuan bernegara itu kemudian, atau cita-cita negara itu, capaiannya itu, misi dan visi negara itu yang ada di pembukaan. Kemudian ada yang bersifat fleksibel dan luas. Dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang terjadi di Indonesia. Kemudian dia diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada kaku apabila konstitusi tersebut sulit untuk dirubah. Konstitusi ada 6. Muatan konstitusi sebagai hukum dasar yang memuat aturan-aturan dasar dan atau pokok penyelenggaraan bernegara yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar perlu disebarkan lebih lanjut dalam hukum di bawahnya, yaitu dalam undang-undang. Unsur-unsur konstitusi: hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, pembagian pembatasan tugas negara, cara perubahan konstitusi, larangan perubahan konstitusi, hal yang dilarang untuk dirubah dalam sebuah konstitusi. Ini yang akan kita bicara 1 semester nanti. Jadi unsur-unsur ini kita akan membicarakan dia dalam 1 semester. Jadi apa saja jaminan hak asasi manusia. Kedudukannya itu sebagai hukum dasar. Ini hukum yang tertinggi atau supremasi hukum. Supremasi konstitusi atau supremasi hukum. Kalau dulu sebelum perubahan Undang-Undang 45, supremasi tertinggi itu ada di MPR. Jadi negara kita belum dianggap sebagai negara hukum karena supremasi tertinggi ada di MPR, bukan di konstitusi. Pasca amandemen baru kita meyakini bahwa supremasi hukum yang tertinggi, bukan kemudian lagi MPR. Cara perubahan konstitusi ada yang secara revolusi, ada yang secara evolusi. Yang secara revolusi itu bisa dilakukan dengan 2 cara seperti di Indonesia, itu dengan reformasi atau dengan revolusi bersenjata dan seterusnya. Nah, kemudian secara evolusi konstitusi berubah secara berangsur-angsur, secara pelan-pelan kemudian. Hubungan antar dasar negara dan konstitusi. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi dampak pada gagasan